Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada sore hari yang berbahagia ini insyaallah saya akan menyampaikan sedikit penjelasan tentang makna al-ikhlas yang saya ambil dari kitab Sahih Wasaiyar Rasul karangan Syekh Sa'ad bin Yusuf Abu Aziz hafizahullah taala. Di antara pembahasan yang beliau bicarakan adalah tentang al-ikhlas. Beliau berkata, yang pertama, ma huwal ikhlas? Apa yang dimaksud dengan al-ikhlas? Kemudian beliau menjelaskan, al-ikhlasu miskul qalbi wa ma'u hayatihi wa madarul falahi kullihi alaihi. Ikhlas itu adalah miskul qalbi, yaitu minyak wangi bagi hati, wa ma'u hayatihi, dan air kehidupannya, wa madarul falahi kullihi alaihi, dan peredaran kemenangan semuanya bergantung kepada keikhlasan. Jadi keikhlasan itu kata beliau adalah merupakan sesuatu yang sangat penting bagi hati manusia, sesuatu yang sangat bernilai harganya, yang sangat mahal harganya bagi hati manusia. Dia adalah penyebab harumnya hati manusia, penyebab bersihnya hati manusia, dan merupakan air kehidupannya, di mana jika seseorang mengerjakan amal dengan ikhlas, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Wa madarul falahi kullihi alaihi, dan kemenangan di dunia dan di akhirat disebabkan oleh keikhlasan seseorang dalam beramal karena Allah tabaraka wa taala. Kemudian beliau menyebutkan perkataan Abu Utsman Al-Maghribi. Beliau berkata, al-ikhlasu nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nazari ilal khaliqi. Bahwa ikhlas itu adalah mengabaikan pandangan manusia karena senantiasa menyadari bahwa Allah Azza wa Jalla senantiasa melihatnya. Jadi kata Abu Utsman Al-Maghribi bahwa ikhlas itu adalah mengabaikan pandangan penilaian manusia karena senantiasa merasa bahwa Allah Azza wa Jalla senantiasa melihatnya, senantiasa mengawasinya, mengetahuinya dan memantaunya. Kemudian perkataan Sahal Ibnu Abdullah As-Tustari, beliau berkata, nazar al-aqyasu fi tafsiril ikhlas. Nazar al-aqyasu fi tafsiril ikhlas. Orang-orang yang cerdas telah melihat penjelasan atau penafsiran tentang makna ikhlas. Falam yajidu ghaira haza, dan mereka tidak mendapatkan selain makna ini, yaitu antakuna harakatuhu wa sukunuhu fi sirrihi wa alaniyatihi lillahi ta'ala, yaitu bahwa gerakannya, diamnya, baik ketika dia sendiri maupun ketika dia bersama orang lain, lillahi ta'ala, adalah semata-mata karena Allah Ta'ala. La yumajizuhu syai'un, tidak dicampur oleh sesuatu yang lain. La nafsun wala hawan wala dunya, tidak oleh motivasi dirinya sendiri, tidak oleh hawa nafsunya, dan tidak oleh kepentingan duniawi. Jadi Sahal Ibnu Abdullah dia mengatakan bahwa ikhlas itu adalah bahwa setiap gerakan atau diamnya seseorang, baik ketika dia sendiri maupun ketika bersama orang lain, semuanya dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, tidak dicampuri oleh yang lain, tidak dicampuri oleh motif-motif yang lain, baik motifnya hawa nafsu, baik motifnya dunia, baik motifnya kepentingan-kepentingan yang lain atau sebagainya. Kemudian fadluhu, keutamaan dari ikhlas. Warada fi fadlil ikhlasi ayatun wa ahaditsu wa atharun katsiratun. Mengenai keutamaan ikhlas banyak terdapat ayat-ayat, hadis-hadis dan asar-asar. Faminal ayat, di antara ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan ikhlas, Allah Ta'ala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, kehidupanku dan matiku semata-mata milik Allah atau karena Allah Rabbul Alamin. Seorang mukmin prinsipnya adalah sesungguhnya salatnya dikerjakannya karena Allah SWT, sembelihannya dikerjakannya karena Allah SWT, bukan karena Tuhan-Tuhan yang lain, apapun bentuk Tuhan tersebut selain Allah SWT, maupun kehidupannya dan kematiannya semuanya adalah karena Allah Rabbul Alamin. La syarikalahu, tidak ada sama sekali sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan demikian pula aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, dan akulah orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah dari umat ini. Ayat ini menjelaskan tentang al-ikhlas, bahwa salat, sembelihan, kehidupan dan kematian semuanya diperuntukkan oleh seorang muslim karena Allah Azza wa Jalla, untuk Allah Azza wa Jalla.
Allah Azza wa Jalla yang tidak memiliki sekutu sama sekali. Dan itulah yang diperintahkan, ya. Dan itulah yang diperintahkan kepada segenap umat Islam, yaitu mengikhlaskan ibadah karena Allah Azza wa Jalla. Kemudian ayat yang lain, wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fa'budillaha mukhlishan lahuddin, ala lillahid dinul khalis. Ya, beribadahlah kamu kepada Allah dengan memurnikan agama ini hanya untuknya. Dan ketahuilah milik Allah lah ketaatan yang sempurna. Ya, ad-dinul khalis yaitu at-ta'atu tammatu as-salimatu minasyirki, yaitu ketaatan yang sempurna yang selamat dari segala bentuk kesyirikan. Jadi Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita semua untuk beribadah kepada Allah dengan semurni-murninya, dengan sebersih-bersihnya. Kemudian Allah jelaskan bahwa ketaatan yang sempurna, yang selamat dari segala bentuk kesyirikan hanya pantas diperuntukkan untuk Allah Azza wa Jalla. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Dan mereka tidaklah diperintahkan kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla dengan memurnikan agama ini hanya untuknya, lagi menjauhi kesyirikan dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Hunafa artinya ma'ilina minasyirki ilal iman, yaitu jauh dari kesyirikan dan menuju kepada keimanan. Jadi ayat-ayat yang membicarakan tentang al-ikhlas dalam Al-Quran sangat banyak. Ayat yang memerintahkan untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas sangat banyak terdapat di dalam Al-Quran. Dan kita tidak diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan ikhlas, dengan mempersembahkan segala bentuk ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla, menjauhi segala bentuk kesyirikan. Kemudian beliau menyebutkan hadis-hadis tentang ikhlas. An Ubay ibni Ka'bin radhiyallahu taala anhu qala, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basyir hazil ummata bis sana'i wad dini wa rif'ata wat tamkin fil ardi. Beri kabar gembiralah umat ini dengan ketinggian, dengan agama, ya, dengan kemuliaan dan kemenangan dan kekokohan di muka bumi. Faman amila minhum amalal akhirati lid dunya, maka barang siapa di antara mereka yang melakukan amal akhirat untuk dunia, lam yakun lahu fil akhirati min nasib, maka di akhirat dia tidak mempunyai bagian pahala sama sekali. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan supaya memberikan kabar gembira kepada umat ini, umat Islam, dengan ketinggian, dengan kemuliaan, dengan kejayaan dan kekokohan di muka bumi ini. Kemudian beliau mengatakan, barang siapa di antara umat ini yang mengerjakan amal untuk akhirat, namun karena motivasi dunia, ya, maka dia tidak akan mendapatkan pahala sama sekali di akhirat. Kemudian beliau menyebutkan hadis yang berikutnya, wa an Jabir bin Abdullah qala, dari Jabir bin Abdullah beliau berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi guzatin, faqala, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah peperangan. Maka beliau bersabda, inna bil madinati la rijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahum al maradu. Sesungguhnya di kota Madinah ada orang-orang yang tidaklah kalian berjalan dengan suatu perjalanan, dan tidaklah kalian melewati sebuah wadi kecuali mereka bersama kalian. Mereka terhalang melakukan jihad karena ditahan oleh penyakit. Wa fi riwayatin illa syarakukum fil ajr. Dalam riwayat yang lain dikatakan kecuali mereka menyertai kalian semua dalam pahala. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya di Madinah ada orang-orang yang tidak ikut berjihad, ya, namun mereka mendapatkan pahala seperti orang yang berjihad, karena mereka, ya, ingin berjihad semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Namun karena ada satu sebab mereka tidak bisa ikut berjihad. Seperti mereka ditahan oleh suatu penyakit sehingga mereka tidak bisa ikut berjihad, atau karena tidak punya kendaraan untuk pergi berangkat ke medan perang. Namun dalam hati mereka ingin berjihad dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka ini yang tidak ikut berjihad tapi punya niat yang ikhlas untuk berjihad semata-mata untuk meninggikan agama Allah Azza wa Jalla, mereka akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Kata Rasulullah SAW, tidaklah kalian melakukan suatu perjalanan dan tidaklah kalian melewati satu wadi, satu lembah, kecuali mereka mendapatkan pahala bersama kalian. Mereka tidak bisa berangkat jihad karena mereka, ya, ditahan oleh suatu sebab seperti penyakit. Wa ana Anasin qala, dari Anas radhiyallahu taala anhu, ia berkata, raja'na min ghazwati Tabukin ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami kembali dari perang Tabuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau bersabda, inna aqwaman khalfana bil Madinah. Sesungguhnya ada kaum-kaum di belakang kita di Madinah. Masalakna syi'ban wala wadiyan, tidaklah kita menempuh suatu jalan di pergunungan, wala wadiyan, tidaklah kita melewati suatu wadi, illa wahum ma'ana, kecuali mereka bersama kita. Habasahum al-uzru, mereka ditahan oleh uzur, ya. Jadi kata Rasulullah SAW, sesungguhnya
Di belakang kita ini ada orang-orang di Madinah. Tidaklah kita melewati suatu jalan di gunung, tidaklah kita menempuh satu lembah, kecuali mereka bersama kita dari segi pahala. Namun mereka tidak bisa berjihad karena ditahan oleh suatu uzur seperti penyakit. Ya, jadi niat itu sangat penting. Bisa jadi seseorang ya tidak bisa melakukan suatu amal ibadah ya karena ada uzurnya. Namun kalau niatnya ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Seperti orang-orang yang tidak bisa berjihad bersama Rasulullah SAW karena ada penyakit atau karena ada hal yang lain, mereka tidak bisa berjihad. Tapi niat mereka ingin berjihad dan ikhlas dalam jihad-jihad yang akan mereka lakukan, maka mereka mendapatkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa min al-athar, selanjutnya Syekh Sa'ad menyebutkan asar-asar yang menjelaskan tentang al-ikhlas. Ya, wa min al-athar, di antara asar yang menjelaskan tentang ikhlas, qala Ibrahim bin Adham. Ya, Ibrahim bin Adham berkata, "Kanal ulama'u iza alimu amilu." Ulama zaman dahulu itu apabila mereka telah mengetahui ilmu, amilu, mereka mengamalkannya. Fa in amilu syughilu, jika mereka telah mengamalkan, mereka disibukkan dengan amal tersebut. Fa in syughilu fuqidu, jika mereka telah disibukkan dengan amal yang telah mereka kerjakan, mereka fuqidu, tidak terlihat lagi. Ya. Wa in fuqidu tulibu, dan jika mereka sudah menghilang, maka mereka dicari. Wa in tulibu harabu, dan jika mereka dicari, mereka akan menghindar atau mereka akan pergi. Ya, ulama zaman dulu, kata Ibrahim ibnu Adham, kalau mereka sudah mengetahui suatu ilmu, mereka tidak simpan ilmu tersebut sebagai sebatas pengetahuan, tapi mereka akan amalkan. Dan kalau mereka sudah amalkan, mereka sibuk mengamalkan ilmu yang telah mereka pelajari. Kalau sudah sibuk dengan ilmu, mengamalkan ilmu yang telah mereka ketahui, mereka ya akan tidak terlihat lagi, mereka ya tidak nampak lagi karena mereka sibuk dengan ibadah mereka. Kemudian jika mereka sudah tidak terlihat oleh orang-orang, maka mereka akan dicari. Dan jika mereka dicari, maka mereka akan menghindar. Ya, demi menjaga keikhlasan dalam hati mereka. Wa qala Yahya bin Abi Katsir rahimahullah. Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, beliau berkata, "Ta'allamun niyyah fa innaha ablaghu minal amal." Pelajarilah oleh kalian niat, karena sesungguhnya niat itu lebih berat daripada amal. Ya. Pelajarilah oleh kalian niat yang ikhlas, karena dia lebih berat daripada amal. Karena niat seseorang bisa berubah-ubah dalam hitungan detik, dalam hitungan menit. Ya, dia lebih berat daripada amal ibadah. Ya. Oleh sebab itu seseorang harus belajar niat, bagaimana supaya dia ikhlas dalam mengerjakan ibadah karena Allah Azza wa Jalla. Wa qila li Hamdun ibni Ahmad, dikatakan kepada Hamdun ibnu Ahmad, "Mabalu kalamis salafi anfa'u min kalamina." Kenapa ucapan-ucapan orang terdahulu lebih bermanfaat daripada ucapan-ucapan kita? Hamdun bin Ahmad itu ditanya, kenapa ucapan-ucapan ulama terdahulu lebih bermanfaat daripada ucapan kita pada masa sekarang, masa Hamdun bin Ahmad ini? Maka dia menjawab, li'annahum takallamu li'izil Islam. Karena mereka ulama terdahulu apabila mereka berbicara untuk kemuliaan Islam. Wa najatin nufus, untuk keselamatan diri. Wa ridar rahman, untuk keridaan Allah yang Maha Ar-Rahman. Wa nahnu natakallamu li'izzin nufusi wa talabid dunya wa ridal khalqi. Sementara kita berbicara karena untuk menonjolkan kehebatan diri, untuk mencari keuntungan duniawi, dan untuk mendatangkan keridaan manusia. Jadi Hamdun bin Ahmad ditanya, kenapa ucapan orang-orang terdahulu lebih bermanfaat daripada ucapan kita sendiri? Kata beliau apa? Karena orang zaman dahulu kalau berbicara, mereka berbicara murni karena untuk memuliakan Islam, untuk menyelamatkan diri, untuk mencari keridaan Allah yang Maha Rahman. Sementara manusia sekarang berbicara untuk menonjolkan dirinya, untuk mendapatkan keuntungan dunia atau untuk mencari keridaan manusia. Kemudian kita lihat bagaimana orang-orang zaman dahulu ya melaksanakan keikhlasan di dalam ibadah mereka. Mawaqif min hayati ahli ikhlas. Ya, peristiwa-peristiwa dari kehidupan orang-orang yang ikhlas ya. Ijtihad salafus salihu fi ikhfa'i a'malihim as-salihah. Orang-orang salaf terdahulu mereka bersungguh-sungguh dalam merahasiakan amal-amal soleh mereka. Illa anna abiraha attara safahatit tarikh. Namun bau wangi keikhlasan mereka itu telah ya membuat wangi lembaran-lembaran sejarah. Wa tasarrabat ilaina hazil a'mal min haitsu la yashurun. Dan amal-amal itu menyelinap kepada kita tanpa mereka sadari. Ya. Yang pertama ikhlasuhum fi shalah, keikhlasan salafus salih dalam mengerjakan salat.
An Suhaib bin An-Nu'man radhiyallahu taala anhu qala, dari Suhaib bin Nu'man beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlus salatir rajuli fi baitihi ala salatihi haitsu yarahu an-nas ka fadlil maktubati ala an-nafilah. Nah, di sini riwayatnya Hasan, diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Kabir. Kata Rasulullah SAW, salatul rajuli fi baitihi, salat seseorang di rumahnya, keutamaannya ya maksudnya salat di sini adalah salat sunnah ya. Salat seseorang di rumahnya yaitu salat sunnah ya, ala salatihi haitsu yarahu nas, dibanding ya salatnya ketika dilihat oleh orang, ka fadlil maktubati 'ala nafilah, seperti keutamaan salat wajib di atas salat sunnah. Jadi keutamaan salat seseorang di rumahnya daripada salat seseorang di tempat yang dilihat oleh orang itu seperti keutamaan salat wajib di atas salat sunnah. Ya, maksudnya di sini adalah salat sunnah ya. Bahwa salat sunnah lebih utama dikerjakan di rumah karena tidak banyak orang yang melihat. Dan biasanya orang riak dengan amalnya adalah dengan ibadah-ibadah nafilah, bukan dengan ibadah-ibadah yang fardu. Ya, unzur syahida, lihatlah syahidnya, haitsu yarahun nas. Yaitu ketika ia dilihat oleh orang. Idzan fal ikhtifa'u 'anil nasi fi salatin nafilah la syakka annahu afdal. Jadi ya, merahasiakan amal ibadah sunnah dari pandangan manusia tidak dilakukan lagi, itu adalah yang lebih baik. Jadi merahasiakan ibadah sunnah dari pandangan manusia itu lebih baik, seperti salat ya, merahasiakan ibadah salah sunat, salat nafilah dari pandangan manusia itu lebih baik daripada dikerjakan di depan manusia, karena mungkin berpotensi untuk munculnya riya dalam hati seseorang ya. Qala Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu taala anhu qala, ya, Zubair bin Al-Awwam berkata, man istata'a minkum an yakuna lahu khibun min amalin salihin falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang sanggup untuk mempunyai amal saleh yang tersembunyi, maka lakukanlah. Az-Zubair bin Al-Awwam dia mengatakan, barang siapa di antara kalian yang sanggup melakukan amal soleh yang tersembunyi, yang tidak dilihat oleh orang lain, yang hanya diketahui oleh dirinya sendiri, maka hendaklah dia melakukannya. Karena amal yang rahasia, yang tidak dilihat oleh orang lain, itu lebih terjaga ya, dan lebih ikhlas ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang sanggup melakukan suatu amal ibadah yang rahasia, yang tidak dilihat oleh orang lain, ya, maka lakukanlah ibadah tersebut ya. Baik. Kemudian selanjutnya adalah ikhlasuhum fis sadaqah, keikhlasan mereka dalam bersedekah. Min sifati sab'atil ladzina yuzilluhumullahu fi zillihi, di antara sifat-sifat 7 golongan yang mereka akan Allah naungi di bawah naungannya, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin, yaitu seseorang yang bersedekah dengan suatu sedekah, fa akhfaha, lalu dia rahasiakan sedekah tersebut, hatta la ta'lama shimaluhu ma sana'at yaminuhu, sampai tangannya yang kiri tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Jadi para salafus saleh juga sangat bersungguh-sungguh merahasiakan sedekah mereka supaya ikhlas ya. Dan hal tersebut dipuji oleh Rasulullah SAW. Seperti dalam hadis yang menceritakan 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat. Di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat adalah seseorang yang bersedekah, lalu dia rahasiakan sedekahnya, lalu dia sembunyikan sedekahnya, bukan dipamerkan, dirahasiakan sehingga tidak ada yang tahu. Ya, bahkan orang yang paling dekat dengannya tidak mengetahui sedekahnya. Kata Rasulullah, sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Ini menunjukkan bahwa dia benar-benar sembunyikan sedekahnya, nggak ada yang tahu. Sampai orang terdekat dengan dia tidak tahu kalau dia sudah bersedekah. Unzur li diqqatil khafa'i fi hadhihi sadaqah. Kata Syekh Sa'ad, lihatlah bagaimana ya sangat rahasianya, sangat tersembunyinya sedekah ini. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar syarihan li hadzal hadis. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata menjelaskan hadis ini, wa huwa min aqwal adillah ala afdaliyati ikhfa'is sadaqah. Dan dia merupakan dalil yang paling kuat yang menunjukkan keutamaan merahasiakan sedekah. Nah, jadi zaman terdahulu, orang-orang yang hidup di zaman-zaman terdahulu, mereka benar-benar bersungguh-sungguh merahasiakan sedekahnya, ya, sehingga lebih ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Kemudian, ya, qala Abu Hamzah As-Sumali berkata,
kana Ali bin Husain Zainul Abidin rahimahullah yahmilu jarab al-khubzi ala zahrihi bil laili fayatasaddaqu bihi wa yaqul inna sadaqata sirri tudfi'u ghadab rabbi azza wa jalla. Abu Hamzah As-Sumali dia berkata, Ali bin Husain yaitu Zainul Abidin ya rahimahullah, beliau memikul jarab al-khubzi yaitu keranjang roti ala zahrihi di punggungnya bil laili pada malam hari. Fayatasaddaqu bihi, lalu dia sedekahkan. Wa yaqul, dia berkata, inna sadaqata sirri, sesungguhnya bersedekah secara diam-diam, tudfi'u ghadab rabbi azza wa jalla, akan memadamkan kemarahan Allah azza wa jalla. Jadi di antara contoh nyata bagaimana orang-orang zaman terdahulu ya bersedekah dan merahasiakan sedekahnya adalah apa yang diceritakan oleh Abu Hamzah As-Sumali tentang Ali ibn Husain Zainal Abidin, ya, salah satu keturunan dari Ali bin Abi Thalib, di mana beliau ini ya beliau orang mulia, orang terpandang, ya cucu Rasulullah SAW. Beliau membawa keranjang roti di punggungnya pada malam hari. Kemudian dia sedekahkan kepada para fakir dan miskin. Kemudian beliau mengatakan sesungguhnya bersedekah secara diam-diam tidak dilihat oleh orang lain itu akan memadamkan ya kemarahan Allah Azza wa Jalla. Wa an Syaibah bin Nu'amata atau Na'amata, dari Syaibah ibnu Na'amah, dia berkata, karena Ali bin Husain yubakhalu, Ali bin Husain dianggap sebagai orang yang bakhil, yubakhal. Falamma mata wajaduhu yaqutu mi'ata ahli baitin bil Madinah. Ketika dia meninggal, mereka dapati beliau memberikan makanan pokok 100 keluarga di Madinah. Ya, Syaibah ibnu Na'amah dia mengatakan, Ali bin Husain Zainal Abidin itu dikatakan dia sebagai orang yang bakhil, yubakhal, dianggap bakhil dia, dianggap pelit. Banyak orang mengatakan dia pelit, padahal dia bukan pelit, tapi dia merahasiakan sedekahnya. Ketika mereka ketika beliau meninggal dunia, mereka dapati bahwa dia ternyata selama hidupnya memberi makan 100 keluarga di Madinah. 100 keluarga, tidak ada yang tahu bagaimana dia merahasiakan sedekahnya. Pada malam hari dia keluarkan sedekahnya. Wa qala Amr bin Thabit berkata, lamma mata Ali bin Husain faghassaluhu. Ketika Ali bin Husain meninggal dunia, faghassaluhu, mereka lalu memandikannya. Ja'alu yanzuruna ila asari sawadin bi zahrihi. Lalu mereka melihat ada bekas-bekas hitam di punggungnya. Faqalu ma haza? Mereka bertanya, apa ini? Faqila, maka dikatakan, kana yahmilu jirabat daqiqi lailan ala zahrihi. Dikatakan bahwa dia memikul keranjang tepung pada malam hari di punggungnya. Yu'tihi fuqara ahli Madinah. Dia memberikannya kepada fuqara di penduduk kota Madinah. Jadi ya bagaimana orang mengetahui ya hebatnya Ali bin Husain Zainul Abidin merahasiakan sedekahnya, bahwa beliau ya ketika dimandikan, ketika dia wafat, maka mereka lihat badannya, ternyata di punggungnya ada bekas-bekas hitam, karena orang kalau membawa sesuatu berat itu ada bekas di badannya. Kemudian mereka bertanya, yang memandikan bertanya, ini apa, bekas apa? Maka dijawab bahwa beliau ini yang membawa keranjang tepung ya pada malam hari, memikul keranjang tepung pada malam hari di punggungnya. Kemudian dia berikan tepung tersebut kepada orang-orang fakir di kota Madinah. Ya. Lihat bagaimana keikhlasan beliau dalam beramal ya. Orang menganggap dia pelit ya. Barangkali ini juga perlu menjadi pelajaran bagi kita ya. Terkadang kita lihat orang ini jarang sedekah. Kita nggak tahu apakah dia memang jarang benar-benar sedekah atau dia berusaha merahasiakan sedekahnya supaya dia lebih ikhlas ya. Lihat Ali bin Husain Zainal Abidin, orang yubakhal, dia dianggap pelit, tapi ternyata ketika dia meninggal ya diketahui bahwa dia memberi makan 100 rumah penduduk kota Madinah. Diketahui bahwa dia memikul keranjang roti, keranjang gandum pada malam hari dibagi-bagikan. Kenapa pada malam hari? Gak ada orang yang lihat, dia merahasiakan sedekahnya. Nah, sehingga lebih dekat kepada keikhlasan. Kemudian kita lihat keikhlasan kaum salaf dalam berpuasa. Ikhlasuhum fi shaum, keikhlasan mereka dalam bersedekah. Qala al-Imam Az-Zahabi fi Siyar. Imam Az-Zahabi berkata dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, fi tarjamati Abdullah bin Daud Al-Khirribi. Dalam terjemah Abdullah bin Daud Al-Khirribi, annahu qala, bahwa beliau berkata, kanu yastahabbuna ay as-salafus salih an yakuna lirrajuli khabi'atun min amalin salihin.
la ta'lamu bihi zaujatuhu wala ghairuha. Ya, dikatakan oleh Abdullah bin Daud Al-Khiribi bahwa mereka orang-orang salaf, mereka suka jika seseorang itu memiliki amal saleh yang tersembunyi, tidak diketahui oleh istrinya atau oleh orang lain. Orang-orang salaf terdahulu mereka mendorong teman-temannya ya supaya melakukan amal soleh yang tersembunyi, tidak ada yang mengetahui, bahkan orang paling dekat ya dengan seseorang sama sekali seperti istrinya enggak mengetahui. Wa min a'jabil mawaqifi ma zakara Az-Zahabi, di antara peristiwa yang paling menakjubkan adalah yang disebutkan oleh Az-Zahabi. Kata beliau, qala al-Fallas, Al-Fallas berkata, sami'atu buna Abi Aliyin yaqulu, aku mendengar Ibnu Abi Ali berkata, sama Daud bin Abi Hindin arba'ina sanatan la ya'lamu bihi ahluhu. Daud ibnu Abi Hindin berpuasa selama 40 tahun, puasa sunnah. La ya'lamu bihi ahluhu, tidak diketahui oleh keluarganya. Kana khazzazan yahmilu ma'ahu ghada'ahu wa yatasaddaqu bihi fit tariq. Bahwa beliau bekerja sebagai tukang pakaian di pasar. Dia membawa makan siangnya dari rumahnya lalu disedekahkan di dalam perjalanan. Nah, ini kisah yang sangat mengagumkan orang zaman dahulu dalam merahasiakan amal ibadahnya. Seperti Daud bin Abi Hind, 40 tahun dia berpuasa, tidak diketahui oleh keluarganya. Dia bekerja di pasar, mungkin sebagai buruh atau sebagai karyawan. Dari rumahnya dia membawa makanan, makan siangnya, tapi dalam perjalanan dia sedekahkan, dia berpuasa. Ya, dan tidak ada yang mengetahui bahwa dia sedang berpuasa selama apa? Selama 40 tahun. Ya, sehingga lebih dekat kepada keikhlasan. Nah, kalau zaman sekarang banyak orang yang memberitahu orang lain dengan amal ibadahnya, dengan salatnya, dengan zakatnya, dengan sedekahnya, dengan puasanya. Ya, dia mengatakan misalnya alhamdulillah bisa sahur jam 3:30 pagi misalnya, dia katakan alhamdulillah bisa sahur. Kemudian ketika berpuasa, ketika berbuka dia mengatakan alhamdulillah nikmatnya berbuka puasa dengan segelas air teh manis misalnya. Dan hal-hal seperti itu bisa merusak keikhlasan. Ya, kalau orang zaman dulu dirahasiakan. Ya, apalagi dengan adanya dunia medsos zaman sekarang ini, mungkin difoto lagi buka bersama di saat orang lain tidak berpuasa, ya kan? Nah, itu lebih besar kemungkinan untuk berbuat riya. Kalau bisa dirahasiakan, dirahasiakan. Kemudian ikhlasuhum fi zikri wa qiraatil Quran. Keikhlasan mereka dalam zikir dan membaca Al-Quran. Zakar Ibnul Jauzi rahimahullah an Sufyan. Ya, Ibnul Jauzi menyebutkan dari Sufyan. Qala, beliau berkata, akhbaratni surriyatur Rabi' ibnu Khasim. Ya, qalat kana amalur Rabi' kulluhu sirran. Ya, in kana la yaji'u ar-rajulu wa qad nashara al-mushaf wa yughattihi bi thawbihi ay hatta la yara ar-rajulu annahu yaqra'ul Qur'an. Jadi ya Sufyan berkata, kata Sufyan yaitu perawatnya Ar-Rabi' bin Khasim, beliau bercerita ya bahwa Rabi' ini semua amalnya adalah rahasia. Rabi' semua amalnya adalah rahasia, amal-amal sunnahnya. Ya. In kana la yaji'ur rajulu, ya terkadang ada seseorang yang datang kepadanya untuk bertemu dengannya, dengan Rabi' bin Khasim ini. Wa qad nashara al-mushaf, sedangkan Rabi' itu sudah membuka mushaf untuk dia baca. Wa yughattihi bi thawbihi, lalu dia tutup mushaf tersebut dengan bajunya. Hatta la yara ar-rajulu annahu yaqra'ul Qur'an, sehingga tidak ada orang yang melihat, atau sehingga orang tersebut tidak melihat bahwa dia sedang membaca Al-Quran. Ini keikhlasan mereka dalam membaca Al-Qurannya. Ada orang yang datang ke rumahnya, padahal saat itu dia sedang bersiap untuk tilawah Al-Quranul Karim. Maka dia tutup ya Al-Quranul Karim, sehingga orang tidak melihat bahwa dia sedang membaca Al-Quranul Karim. Bukan dipamerkan, ya, tapi dirahasiakan. Kemudian juga ya keikhlasan mereka dalam ibadah yang lain, seperti ikhlasuhum fil buka min khasyatillah, keikhlasan mereka dalam menangis karena Allah Azza wa Jalla. Kana Ayyubu Sikhtiyani rahimahullah fi thawbihi ba'du tul li satril hal, bahwa Ayyub Sikhtiyani itu pakainya sedikit panjang, tentu tidak isbal ya. Wa kana iza wa'aza faraqqa, dan Ayyub Sikhtiyani ketika dia memberikan nasihat-nasihat lalu dia tersentuh dengan nasihat tersebut, dia ingin menangis, faraqqa minar riya. Dia ketika dia memberi nasihat kemudian
hatinya tersentuh, maka saat itu dia akan takut dari timbulnya riya dalam dirinya. Fayamsahu wajhahu, lalu dia usap wajahnya, wa yaqulu, dan dia mengatakan ma asyadda zukama, alangkah beratnya flu ini. Jadi Ayyub As-Sikhtiyani, ya, beliau ini orang yang ahli memberikan nasihat. Ketika dia memberikan nasihat-nasihat tersebut menyentuh hati pendengarnya dan juga hati dia sendiri. Nah, saat nasihat tersebut menyentuh hati dia ingin menangis. Ya, tapi dia khawatir ini jangan-jangan kalau saya menangis muncul riya dalam hati saya. Maka dia usap wajahnya dengan pakaiannya. Lalu dia mengatakan, "Oh, saya sedang mengalami flu berat." Padahal sebenarnya dia sedang merahasiakan menangisnya karena Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, ini beberapa bentuk keikhlasan orang-orang zaman dahulu. Sekarang kita lihat kaifas sabilu ilal ikhlas. Bagaimana jalan agar seseorang ikhlas beribadah karena Allah Azza wa Jalla. Kata Syekh Sa'ad, at-tariqu lil wusuli ilal ikhlasi yatamassalu fi iddati umur. Jalan untuk menuju keikhlasan tampak dalam beberapa perkara. Al-awwalu ad-du'a. Yang pertama adalah berdoa. Wa yakunu bil ma'thuril waridi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan doa tersebut adalah dengan doa yang ma'thur, yang diriwayatkan, yang datang dari Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, asyirku akhfa min dabibin namal. Syirik itu lebih tersembunyi daripada langkah semut. Wa sa'adulluka ala syai'in iza fa'altahu azhaba anka sighara syirki wa kibarahu. Dan saya akan jelaskan kepadamu sesuatu yang jika kamu lakukan maka Allah akan hilangkan darimu syirik yang besar dan syirik yang kecil. Taqulu Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari menyekutukan engkau dengan sesuatu sedangkan saya mengetahui, dan aku memohon kepada engkau ya terhadap apa yang aku tidak mengetahui. Jadi doa merupakan jalan yang paling efektif untuk mendapatkan keikhlasan dalam beribadah. Tentu doanya adalah doa yang ikhlas, ya, dan doa yang berasal dari Nabi SAW. Seperti doa yang diajarkan oleh Nabi SAW agar terhindar dari perbuatan riya. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, ya, dari menyekutukan engkau dengan sesuatu sedangkan saya mengetahui. Dan aku memohon kepadamu dari menyekutukan engkau dengan sesuatu yang saya tidak mengetahui. Baca doa ini sesering mungkin sehingga Allah Azza wa Jalla akan ya menumbuhkan keikhlasan dalam hati seseorang ketika beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa idza kana al-insanu la yahfazu hadzal du'a falahu an yad'a bima tayassara lahu. Jika seseorang tidak hafal doa ini, maka ia boleh berdoa dengan doa yang mudah baginya. Nah, ini cara agar seseorang ikhlas dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan keikhlasan, ya, dan berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla agar kita terjaga daripada perbuatan riya, ya, dan mohonlah kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah mengampuni ya hal-hal yang merupakan pengurang keikhlasan yang kita tidak mengetahui. Ats-tsani ma'rifatu azamatillah taala. Yang kedua adalah mengetahui kebesaran Allah Azza wa Jalla. Wa zalika min khilali ma'rifati asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Yaitu mengetahui nama-nama Allah, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatan Allah. Faman arafa man ya'budu wa liman ya'mal. Barang siapa yang mengetahui siapa yang ia ibadahi dan untuk siapa dia beramal, imtala'a qalbuhu bi tauhidil asma'i was sifati tatbiqan amaliyan. Barang siapa yang mengetahui siapa yang ia ibadahi dan untuk siapa dia beramal, maka hatinya akan penuh dengan tauhidul asma was sifat tatbiqan amalian secara praktik nyata. Yusmiru isqata nazaril makhluqin, yang akan melahirkan ya mengabaikan pandangan seluruh makhluk wa muraqabatal khaliqi jalla wa ala, dan akan lahir rasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla fi kulli harakatin wa sakanatin, dalam setiap gerakan dan juga setiap tenangnya. Jadi yang kedua, obat agar kita atau kiat agar kita ikhlas adalah dengan mengetahui kebesaran Allah Azza wa Jalla. Ya, yaitu dengan cara mengetahui nama-nama Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah itu Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui detil-detil segala sesuatu. Allah Maha meliputi pengetahuannya segala sesuatu sehingga tidak pantas kita berbuat riya kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Maha memberi nikmat sehingga kita tidak boleh
riya dalam ibadah kita. Ya, Allah Maha berkuasa terhadap kita. Kemudian yang Maha memberikan balasan kepada kita hanyalah Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita tidak ya akan berbuat riya. Kita tidak akan memamerkan ibadah kita kepada segenap manusia. Ya. Dan kita akan mengetahui bahwa pandangan manusia itu tidak akan memberikan nilai apapun bagi kita semua. Tidak ada pengaruhnya pandangan manusia. Dan juga akan kita rasakan pengawasan dari Allah Azza wa Jalla ketika kita mengetahui kebesaran Allah Azza wa Jalla, sehingga kita tidak akan melakukan riya dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan. As-salisu, langkah ketiga agar kita ikhlas, musahabatul akhyar minal ulama'i was salihin, yaitu bergaul atau berteman dengan orang-orang pilihan dari kalangan ulama dan kalangan orang-orang saleh. Fal qalbu yantafi'u bi ru'yatis salihin. Hati itu akan mendapat manfaat dengan melihat orang-orang saleh. Wa mujalasatihim, dan dengan duduk bersama mereka. Wa yastafidu minal ulama'il amilina wa hadithihim, dan dia akan mendapat manfaat dari ulama yang amil, yang mengamalkan ilmunya, wa hadithihim, dan juga dari pembicaraan mereka. Jadi langkah ketiga agar kita ikhlas dalam ibadah kita adalah berteman dengan orang-orang pilihan, yaitu dari kalangan ulama dan kalangan orang-orang saleh. Hati manusia pasti akan mendapatkan manfaat ketika dia melihat, bergaul, berteman, ya berbincang dengan orang-orang saleh. Kemudian selanjutnya mujahadatun nafs, ar-rabi', yang keempat, mujahadatun nafsi lil wusuli nahwal kamal, yaitu berjuang, ya membawa diri sendiri untuk sampai ya kepada kesempurnaan. Jangan ya diri kita ini diikuti kemauannya terus menerus. Ya, lawanlah diri kita dan ajaklah diri kita untuk benar-benar sempurna dalam ibadah, ya, yaitu dengan keikhlasan dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Qala ta'ala, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad karena kami, maka akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan hidayah kami, dan sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang berbuat baik. Wa kadzalika muhawalatul abdi bi ibadati tatawwu' wan nawafil an nazaril makhluqin li tadribin nafsi wal qalbi 'ala al-ikhlas. Demikian pula ya seorang hamba ya berusaha untuk mengerjakan ibadah-ibadah yang sunnah, ibadah-ibadah yang nafil, yang sunnah, jauh dari pandangan manusia, untuk melatih diri dan hati agar ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Jadi di antara kiat untuk mendapatkan keikhlasan adalah bersungguh-sungguh melatih diri agar mencapai tingkat kesempurnaan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian pula seorang hamba berusaha untuk ya merahasiakan ibadah-ibadah yang sunnah, yang nawafil dari pandangan manusia, supaya hatinya dan juga dirinya ya terlatih untuk ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Al-khamis, yang kelima, tazakkuru samaratil ikhlas, yaitu mengingat ya pahala-pahala atau keuntungan-keuntungan dari keikhlasan. Wallati ta'udu faidatuha 'alal insani fi dunyahu wa 'inda mautihi. Di mana faidah dari keikhlasan itu akan kembali kepada manusia di dunianya dan juga di akhiratnya. Ya, wa fi qabrihi, juga dalam kuburnya, wa baina yaday rabbih subhanahu, dan juga di hadapan Tuhannya. Ya, di antara cara agar kita ikhlas adalah dengan merenungkan, mengingat-ingat buah dari keikhlasan itu. Di mana buah dari keikhlasan itu akan dirasakan oleh seorang manusia ketika dia di dunia, di akhirat, ketika ada dalam kubur, ketika dia berada di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana amal yang mendapatkan pahala dari sisi Allah Azza wa Jalla adalah yang ikhlas karena Allah Azza wa Jalla saja. Sementara amal yang riya tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. As-sadis, yang keenam, tazakkuru samarati riya, yaitu mengingat buah dari riya, mengingat akibat dari riya. Wallati ya'udu atharuha 'alal insani fi dunyahu wa ukhrahu. Di mana ya bekas dari riya tersebut akan kembali kepada manusia di dunia dan di akhirat. Wa tazakkara qaulahu ta'ala, dan dia ingat akan firman Allah Ta'ala, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami datang kepada amal yang mereka lakukan, lalu kami jadikan dia ya sebagai debu yang berterbangan. Jadi dengan mengingat-ingat bahaya dari riya yang akan dia tuai dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat, maka seseorang akan ya insyaallah terjauh dari kesyirikan. Inilah 6 ya kiat agar seseorang ya mendapatkan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ingatlah kita
bahwa syarat diterimanya ibadah yang kita lakukan pertama adalah ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Allah berfirman innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu dibalasi oleh Allah Azza wa Jalla sesuai dengan niatnya. Kemudian syarat diterimanya amal yang kedua adalah ittiba, yaitu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi bersabda, ya, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngada suatu perkara ibadah dalam agama kami ini, maka dia akan ditolak. Dan barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak sesuai dengan petunjuk kami, maka dia akan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, dengan keikhlasan dan dengan ittiba, kita akan menjadi hamba-hamba yang diterima ibadahnya oleh Allah Azza wa Jalla. Dan dengan ikhlas itulah kita akan berbahagia dengan ibadah yang kita lakukan baik di dunia maupun di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.